Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rekan-rekan semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan sekarang saya akan melanjutkan mempresentasikan pembuatan perangkat penilaian akhir semester. Tempo lalu kita sudah membuat analisis butir soal. Pada kesempatan sekarang kita akan melanjutkan ke pembuatan program pengayaan dan remedial. Pada program pengayaan dan remedial yang harus diisi pertama adalah mata pelajaran, kemudian kelas, semester. Lalu yang tak kalah pentingnya adalah batas minimal nilai ulangan. Di sini adalah batas minimalnya 60. Jadi jika siswa yang kurang dari 60, maka siswa tersebut akan diremedial. Dan jika siswa itu lebih dari 60, maka siswa tersebut akan dilanjutkan ke program pengayaan. Kemudian kita buat kolom nomor KD, kemudian nama peserta, rencana program yaitu remedial atau pengayaan, tanggal pelaksanaan, tanggal berapa, kemudian hasil sebelum melaksanakan program pengayaan adalah 48, sesudahnya adalah 60. Ini contoh. Kemudian kesimpulan. Nah, misalkan ini Agni. Agni adalah perolehan nilainya 48. Maka berhubung Agni ini kurang dari 60 nilainya, maka dia akan diremedial. Kemudian Ahmad Khairul Azam. Ini nilainya 44. Karena 44 adalah kurang dari 60, maka Ahmad Khairul Azam akan diremedial. Kemudian ini adalah 67 Alin, 67. Maka berhubung nilai Alin itu lebih dari 60, maka Alin akan dimasukkan ke program pengayaan. Dan seterusnya sampai ke bawah kita cermati, kita cek. Jadi jika siswa yang kurang dari 60 nilainya, maka siswa itu tergolong ke dalam remedial. Kemudian jika lebih dari 60, maka siswa tersebut akan dimasukkan ke program pengayaan. Kita lanjutkan rekan-rekan semua ke tindak lanjut analisis butir soal. Nah, ini untuk tindak lanjut analisis butir soal. Tadi kesimpulan dari analisis butir soal itu ada yang dipakai, direvisi, dipakai, dan dibuang. Ini contoh soal yang di-uploadkan ke Google Formulir atau hasil jawaban siswa yang telah dianalisis. Ternyata soal itu dipakai, maka soal nomor 1 hasil analisisnya atau kesimpulannya dipakai, maka kita tinggal dipindahkan, di copy paste. Kemudian yang direvisi, kita tinggal revisi asalnya. Contoh soal nomor 2 itu bentuk akar bilangan dari 2,5 adalah ini A. Lalu berdasarkan hasil analisis soal harus direvisi, maka ini hasil revisiannya. Bentuk akar bilangan dari akar 4 adalah jadi seperti ini. Kemudian kalau yang dibuang, maka soalnya misalkan hasil asalnya itu yang dibuang, ini hasil dari 3/2, 3 kali 3/2 kali 3/2 kali 3/2 adalah ternyata berdasarkan hasil analisis soal ini harus dibuang. Maka sekalipun dibuang tetap kompetensi dasarnya sama, tapi soalnya dibuat yang berbeda. Maka hasil dari 3/2 kali 3/4 adalah seperti ini. Nah, begitu rekan-rekan semua untuk analisis tindak lanjutnya. Lalu kita ke bagian akhir, yaitu ke grafik daya serap. Nah, untuk grafik daya serap, nah ini adalah contohnya di 9A. Contohnya di 9A grafik daya serapnya adalah jumlah 32. Kemudian ini adalah
klasifikasi perolehan atau 10, 20 nilai ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan ke 100. Kemudian yang jawabannya 40 ada 5 orang, maka 40 kali 5 200. Kemudian 50 kali 5 250. Ada yang 60 kali 8 480, 70 kali 9 30. Lalu ini kita tinggal memasukkan dan ini sudah akan menjumlah. Nah, kemudian jumlah siswanya 32, jumlah soalnya 1900, jumlah perolehannya 1960. Maka rata-ratanya 61,3. Kemudian pencapaian target kurikulum. Nah, ini untuk pencapaian target kurikulum ini sebenarnya ada rumusnya. Tidak hanya langsung 100%. Tetapi kita suka menyimpan atau menaksir langsung materinya semua tersampaikan 100%. Dan jika ada yang tidak tersampaikan, harusnya seperti ini. Misalkan KD yang tidak tersampaikan ini 1, semua KD-nya ada 8, maka adalah 1/8. Maka 1/8 itu 12,5. Maka 100 dikurangi 12,5 adalah 87,5%. Maka kalau ada 1 KD yang tidak tersampaikan dari 8 KD, maka prosentase atau target kurikulumnya harusnya 87,5, tidak 100%. Kemudian ini adalah daya serapnya. Jadi daya serapnya seandainya 100, maka 61% untuk penilaian akhir semester atau penilaian ulangan semester. Nah, kemudian ini daya serapnya sudah ada dari 3 kelas. Kita lanjut ke grafik. Nah, data yang tadi rekan-rekan semua tinggal disorot oleh kemudian insert, kemudian pilih cat. Nah, pilih cat yang mana? Silahkan pilih cat, ada beberapa pilihan tergantung selera. Nah, kemudian tinggal kalau hasilnya biasanya berada di sini, lalu kita tinggal pindahkan ke sini. Grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah grafik daya serap siswa, hasil rata-rata, pencapaian target dan daya serap siswa seperti ini. Ini adalah grafiknya bahwa daya serap 9A ini adalah 61%, 9B 63%, 9C adalah 55%. Grafik dari hasil penilaian akhir semester. Nah, demikian rekan-rekan semua, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.